yang seharusnya yang disampaikan oleh Habib Lutfi ketika di halakoh lah, saya katakan halakoh dengan para habaib yang lain, dia jelaskan jangan sampai bahwa kalau amalia zikir memang betul itu semua bersumber pada Sayyidina Ali dan Abu Bakar, zikir Nabi isbat itu sama zikir ismudat, tapi istilah thariqah di zaman itu belum ada. Gimana? Jadi kalau ada istilah menisbatkan thariqatul alawin kepada Sayyidina Ali, kalau amaliyah zikir betul, ingat. Karena zikir la ilaha illallah itu Kanjeng Nabi mengijazahkan, mentalkinkan langsung kepada Sayyidina Ali. Tapi ya sayangnya juga gak menyampaikan gitu, gak menyampaikan kepada Abu Bakar juga di dalam videonya. Kok saya gak ada ya? Andai kata bijak, artinya zikir yang kita baca di dalam semua thariqah, mau itu kok Tijani, Qadariyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, ini bermuara kepada Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Pertanyaannya, apakah karena Abu Bakar bukan dari suku Quraisy, bukan dari Bani Quraisy? Mungkin. Karena Sayyidina Ali ini adalah keponakan, sehingga klan-klan seperti itu masih terjadi. Gak ada yang bisa membantah ini. Zikir Allah ismuzat itu gak kepada Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi mentalkinkan kepada Abu Bakar. Terus gimana coba? Kalau thariqatul alawiyah hanya kepada Sayyidina Ali, sementara saya lihat di dalam kaifiyah amalah zikirnya yang digunakan dalam thariqah alawiyah itu membaca la ilaha illallah 25.000, membaca Allah atau ya Allahu 25.000. Artinya ada dua sanad di sini. Jadi kalau hanya sepihak kepada thariqatul alawiyin ini hanya kepada Sayyidina Ali, ya kurang pas. Berarti benar pakai muqaddam dong. Karena dinisbatkan kepada Alawi bin Ubaidillah. Sementara Ahmad ini nggak punya anak Ubaidillah, yang ada Abdullah gitu. Ya walau alam bisawab lah, itu mah kita urusan tesis itu mah. Itu ya walau alam. Terus yang kedua yang menjadi sampai sekarang saya kok bisa-bisanya beliau menyampaikan bahwa wa anna sadatal ba'alawi awwalu man yadkhuluna al-Jawa. Jadi dari yang membawa Islam ke Indonesia, ke Nusantara ini adalah dari sadah-sadahnya Ba'alawi. Ini kan secara tidak langsung menafikan as-syarif as-sayyid gitu loh. Ini yang cuman kan beliau menggunakan bahasa Arab. Makanya beliau begini, ada yang aneh kata beliau di dalam bahasa Indonesia begini, ketika ada dari para Ba'alawi habaib, dia ikut thariqah yang lain, sementara kita punya thariqah sendiri yang namanya thariqah alawiyah. Sok putar aja videonya. Ini kan kata seakan-akan istilahnya yang lainnya nggak usah, pokoknya thariqah alawiyah saja. Tapi kenyataannya jadi ketua Jatman kok 45 thariqah kan begitu. Dan beliau mengatakan begini di dalam kitab Manhajus Sawi itu begini. Kalau saya baca ya, beliau adalah pengarang kitab Manhajus Sawi ini, bahwa thariqah alawiyah ini mengambil dari dua. Jadi thariqahnya Imam Ghazali dengan Sadiliyah. Ini ada penjelasannya Pak. Nanti saya udah masih panjang. Bukan total. Jadi dua. Cuman ini kan kadang-kadang ada yang kurang, memang mungkin wallahu alam karena gengsinya atau gak tahu ya. Tapi jelas di dalam kitab Manhajus Sawi dijelaskan thariqah alawiyah yang didirikan oleh muqaddam ini, Alawi bin Ubaidillah, itu adalah thariqah yang mengadopsi dari dua ulama, yakni Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Sadili atau Sadiliyah, dari Ghazaliyah dan Sadiliyah. Terus ada 5 pondasi ketika mau berbaiat di dalam thariqah alawiyah. Ini saya baca tadi. Nah ini kadang-kadang, makanya mungkin ada yang bertanya, apakah orang biasa bisa mengambil sanad thariqah alawiyah? Kan enggak, wallahu alam, belum pernah tahu juga. Karena ada pembaiatan khusus dan kaifiyahnya beda dengan yang lain. Nah 5 pondasi di dalam thariqah alawiyah, kalau benar-benar menjalankan amanah sesuai dengan kitab Manhajus Sawi, ya harusnya sudah tidak ada lagi dong
oknum-oknum mereka yang menghinakan, kemudian menafikan thariqah yang lain. Orang jalan itu kan beda-beda. Kita ke Jakarta yuk bisa lewat jalan tol, bisa lewat Bandung, bisa kan, tergantung, yang penting sampai gitu. Tapi ini kan ada juga pernyataannya di Habib Lutfi ini. Nah, kalau ada dari Ba'alawi kemudian dia condong kepada thariqah yang lain, berarti dia tidak menghargai thariqah keluarganya sendiri. Nah, ini kan ada pengklaman thariqah seperti thariqah keluarga begitu. Karena memang dalam Manhajus Sawi juga makalah-makalahnya itu ya semuanya lah Al-Haddad atau seperti itu. Dari 5 pondasi thariqah Alawiyah, 1 adalah ilmu. Ini sering dzikir, Pak, pondasinya ilmu, yang kedua amal, yang ketiganya adalah wara, kemudian yang keempatnya adalah ikhlas. Nah, ini makanya, oh iya Pak, karena mereka menyatakan diri begini, kita ini adalah ahlul bait, Pak. Mereka sudah mengatakan begini, kita ahlul bait, hurrimat alaina shadaqah, bagi kami itu haram menerima sedekah gitu kan. Itu sudah. Makanya mereka menggunakan pondasinya yang keempat adalah ikhlas. Dan yang kelima itu apa sih ini? Lupa lagi saya. Ada 5 dalam kitab Manhajus Sawi itu. Ini biar gak keliru ya. Cuman saya hanya istilahnya menyampaikan ilmu, amal, wara, al khauf. Yang kelimanya khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi gitulah, di saat-saat seperti ini justru banyak mereka-mereka yang takut hilang wibawanya. Kan al-khauf ini kan dengan ar-roja. Kalau konsepnya ini mengambil daripada Al-Imam Ghazali, maka al-khauf dengan roja tidak akan pernah bisa dipisahkan. Yang nanti pada akhirnya nihayahnya setelah mencapai makom khauf dan roja itu kepada makom mahabbah, kan begitu. Nah, ini kalau saya katakan mungkin ya, wallahu a'lam bishawab, kita gak tahu, karena di dalam sadah-sadah thariqahnya, dan mereka dalam istilah mursyid itu kan pernah ada yang tanya, saya tadi bilang, apakah ada dari thariqah alawiyah ini istilahnya mursyidnya seperti yang lain? Ada salah satu habaib yang menjawab begini, nah inilah bedanya thariqah alawiyah dan thariqah yang lain. Kalau thariqah yang lain ini mengedepankan atributnya, mursyid, ikhwan dan lain sebagainya. Kalau dalam thariqah alawiyin ini tidak ada, justru marsum, artinya ciri khasnya yang menghapus atribut tersebut gitu, Pak. Ini kan doktrin nih, kalau saya katakan doktrin, artinya supaya membungkam orang yang masuk thariqah yang lain bahwasannya tidak ada yang lebih hebat daripada thariqah mereka. Itu intinya. Ya, orang yang bertanya karena awam, oh masya Allah saja. Oh berarti thariqah yang benar-benar lurus, ihdinas siratal mustaqim, ya harus thariqatul alawiyin. Sebegitu. Ini ada indikasi. Artinya, ya makanya kenapa? Tapi saya herannya lagi begini. Kenapa gitu loh? Makanya nanti ketua Jatmannya ganti sama siapa gitu lah. Wong dulu juga Jatman didirikannya oleh ulama-ulama kita kok. Perintis Jatman Jamiah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah itu ya diantaranya termasuk Kiai Muslim Meranggen loh. Masih Jatmi dulu. Ini beberapa periode dipegang oleh orang lain yang secara dirinya pribadinya lebih condong kepada thariqah ba'alawinya, thariqah alawinya. Makanya pantas Pak, ngapunten, kalau sekarang di Indonesia saya mulai berpikir tadi itu, oh iya ya, kenapa kayak thariqah yang ada di Suryalaya, di Kedingding ini agak sedikit jamaahnya, ya ngapunten, kadang-kadang ada yang berselisih masalah kemursidan, kemudian ini justru menjadi kebingungan umat gitu kan. Yang seharusnya ini tanggung jawab Jatman loh. Jatman yang harus memberikan wawasan kepada masyarakat. Ini kan nggak ada, artinya tidak terlalu diutamakan thariqah yang lain.